Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua tanpa batas, yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Bahkan pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah umur buat kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu. Walaupun perjalanan 2 jam seperempat, saya berangkat dari rumah jam 8 kurang seperempat. Posisi saya di Desa Budi Bakti Babelan, Pondok Pesantren Ibu Muai. Alhamdulillah saya dengan istri pengasuh pondok putrinya. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena pada saat ini bisa bersama-sama kita dalam kajian Al-Quran. Tema yang diberikan adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran untuk meraih ridha Allah. Subhanallah, ini luar biasa ibu sekalian. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang dinyatakan an Utsman radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran itulah orang yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang-orang terbaik, belajar Quran atau mengajarkan Al-Quran. Inilah yang menjadikan para guru, para santri bersemangat untuk belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan itulah orang-orang yang terbaik. Kemudian dari keterangan Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Quran. Yang pertama, bacalah Al-Quran. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, Quran menjadi syafaat, pembela kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam keterangan yang lain dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan juga merendahkannya dengan Al-Quran juga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dikatakan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Berapa huruf? Belum dihitung ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Sudah 190 kebaikan. Kalau kita baca Al-Fatihah berapa huruf? Banyak. Apalagi tadi surat Ar-Rahman terakhir dibaca. Ya, surat 55 itu terdiri dari 78 ayat itu ya. 31 ayat diulang-ulang tadi. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Itu luar biasa. Lalu apa lagi? Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran sedikit pun, itu bagaikan rumah kosong. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Istimewa, belajar Quran istimewa. Kalau tidak ada hafalan sedikit pun dalam dada kita, itu bagaikan rumah kosong, kata Rasulullah SAW. Rumah kosong tempat siapa tuh? Tempat setan. Makanya orang yang di dadanya tidak ada hafalan Quran sedikit pun, itu hatinya itu dikuasai oleh setan. Ya, dikuasai oleh setan. Makanya kita belajar Quran, menghafal Quran, menyimpannya di dalam hati kita itu sangat luar biasa. Lalu diamalkan dalam bentuk perbuatan. Di dalam ayat-ayat Quran pun dijelaskan oleh Allah. Ya, tadi pembukaan surat Al-Baqarah itu ya. Ayat 1 sampai 7. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu tidak ada keraguan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takwa. Orang takwa itu tidak akan ragu terhadap Al-Quran. Ketika orang takwa tidak ragu terhadap Al-Quran, dia jalankan apa yang ada di dalam Quran, itu Allah akan memberikan apa? Keberkahan. Ya, di dalam Quran misalnya surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri-negeri itu aman wa taqau, beriman dan bertakwa, kata Allah, pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan lewat langit dan bumi. Apa itu keberkahan? Berkah beda dengan berkat ya. Kalau berkat itu semua diangkat. Kalau berkah itu kebaikan yang bertambah. Jika seseorang diberikan keberkahan lewat rizki dan hartanya, maka rizki dan hartanya itu manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Itulah rizki yang diberkahi. Banyak orang diberikan harta yang melimpah, tapi tetap kurang. Jangankan untuk membantu orang lain, untuk diri sendiri saja kurang. Ya, dikasih emas karung tetap kurang, 2 karung kurang, 3 karung kurang, bahkan segunung emas tetap kurang. Kenapa? Karena tidak diberkahi. Makanya kalau rizki yang kita terima, yang diberikan Allah itu berkah, manfaat cukup buat diri kita dan juga bisa membantu orang lain, maka syaratnya adalah amanu wa taqwa. Beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkah itu kalau seseorang diberikan ilmu,
ilmunya manfaat buat dirinya dan orang lain, itulah ilmu yang diberkahi. Tapi berapa banyak orang yang gelarnya panjang ya, Bu? Banyak gelarnya, banyak ilmunya, tapi tidak manfaat buat orang lain. Bahkan dirinya disesatkan oleh ilmunya dan juga menyesatkan orang lain. Ini kan lagi ramai ini kasus Az-Zaitun ya. Az-Zaitun lagi ramai. Orang pintar dia, tapi disesatkan oleh ilmunya. Kalau kita buka di YouTube itu, iya, pernyataan-pernyataan dia itu sangat menyesatkan. Artinya apa? Banyak orang pintar, orang diberikan ilmu, tapi sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Itulah ilmu yang tidak diberkahi. Yang ketiga adalah kekuasaan atau jabatan. Ketika kekuasaan dan jabatannya Allah berkahi, maka kekuasaan dan jabatan itu manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Makanya nanti Bu dalam memilih pemimpin hati-hati Bu. Jangan sembarangan Bu. Jangan mentang-mentang memberikan sembako kita pilih, jangan. Ya, kita pilihlah pemimpin yang amanu wa taqwa. Insya Allah dengan pemimpin yang amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, itu akan memberikan keberkahan buat rakyatnya. Misalnya contoh ibu-ibu yang sudah ke Mekah Madinah haji atau umroh, itu kan kelihatan di sana itu daerahnya panas, lebih panas dari daerah kita. Hasil buminya hanya apa? Minyak. Pohon-pohonnya hanya kurma. Beda dengan di negeri kita, Bu. Hasil tambangnya itu sangat banyak sekali, macam-macam tambang, macam-macam hasil bumi, dan banyak pohon-pohonnya pun luar biasa. Harusnya negeri kita ini lebih berkah dari Arab Saudi. Di sana itu yang namanya orang berobat di rumah sakit gratis. Orang sekolah malah dikasih sangu. Jalan tol dari Mekah ke Madinah 6 jam perjalanan itu gratis. Bahkan jalannya itu pada licin-licin. Kenapa ini terjadi di Arab Saudi? Karena tadi mengamalkan surat 7 ayat 96, amanu wa taqaw. Beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berkahi. Makanya untuk tahun besok kita jangan salah memilih pemimpin. Insya Allah kalau pemimpin kita aman wa taqaw, berkah negeri kita. Karena negeri kita sangat kaya. Itu janji Allah di surat 7 ayat 96. Oleh karena itu mempelajari Quran, mengajarkan Quran dan mengamalkan Quran itu akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Oleh karena itu, selain kita pelajari Quran menjadi orang-orang yang terbaik, kita amalkan Quran menjadi keberkahan. Seperti yang saya katakan tadi di surat 7 ayat 96. Itu janji Allah. Lalu apalagi? Bahwa Quran itu bukan sekedar dibaca. Quran itu ada fungsinya. Apa fungsinya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Quran itu 3 di dalam ayat 185 Al-Baqarah. Pertama sebagai petunjuk. Kedua sebagai keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu.
Yang ketiga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Kalau sekedar Quran kita baca, tidak kita fungsikan sebagai petunjuk, maka keberkahan itu tidak akan turun, tidak akan sampai. Contoh, ibu misalnya naik kendaraan arah Jagorawi, ada petunjuk ke kiri Jagorawi ke Bogor, ke kanan ke Cijantung. Ibu mau kemana? Kalau memang kita mau ke Bogor, ke arah kiri, ada petunjuknya. Kalau memang mau ke Cijantung, arah kanan, baru kita akan sampai. Bukan sekedar petunjuk itu kita baca, oh ke kiri ke Bogor, kanan ke Cijantung. Kita diam di tempat, tidak akan sampai. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Ingin ke surga, apa ingin ke neraka? Itu jelas sekali. Ingin mendapatkan kebaikan atau keburukan. Oleh sebab itu, Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang sampai saat ini dapat kita pelajari. Mukjizat para rasul dan nabi sudah tidak ada. Hanya cerita, hanya sejarah. Tapi Al-Quran di hadapan kita yang kita pelajari itu sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan kalau kita dilihat di Quran, itu banyak ayat-ayat tentang rumah tangga, tentang pemerintahan, ya tentang akhlak, tentang perang dan damai, ya tentang ilmu ekonomi, ilmu biologi. Itu sangat banyak. Makanya para ilmuwan muslim terdahulu, mereka sebelum menemukan ilmu-ilmu dunia, mereka hafal Quran. Seperti siapa misalnya, contoh Ibnu Sina. Ibnu Sina siapa? Ibnu Sina siapa? Dokter pertama, Bu. Ahli kesehatan. Jadi ketika Eropa atau Barat belum melihat ilmu pengetahuan, Islam sudah ada. Ibnu Sina itu di Barat dikenal Avicenna, ahli kedokteran. Dulu sebelum kita sekolah ada apa ya, berhitung apa Bu sekarang? Matematik ya. Dulu tuh aljabar tuh. Dulu aljabar itu Islam. Ilmu biologi. Dulu bukan biologi, bukan ilmu apa tuh? Ilmu hayat, ilmu kehidupan. Sejak kekuasaan Islam di Baghdad diserang, buku-bukunya diambil, dicontek oleh Barat. Oh, dari Islam itu. Jadi para ilmuwan dahulu itu hafal Quran baru menemukan ilmunya, Bu. Makanya kalau kita sungguh-sungguh belajar Quran, tahu artinya, tahu maknanya, mau arahnya kemana, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jangan sekedar Quran hanya dibaca. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30, ya itu Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah. Apa keluhan Rasulullah? Rabbi inna qaumi tahazul Quran mahjura. Ya Rabbi, umatku telah mengacuhkan Quran. Qurannya dibaca, tapi isinya tidak dipahami. Bahkan kehidupannya itu bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Banyak umat Islam seperti itu. Padahal Quran itu sangat dahsyat, Bu.
Di dalam Al-Quran misalnya di surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 21, apa kata Allah? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, apa itu? Andaikan Quran itu diturunkan di sebuah gunung, kamu lihat gunung itu akan pecah. Kenapa? Takut kepada Allah. Gunung saja takut, Bu, pada Al-Quran, Bu. Karena dahsyatnya Al-Quran. Ya, bahkan di Quran itu selain isinya berita ibadah, ilmu pengetahuan, itu ada ayat-ayat ruqyah. Ya, seperti misalnya Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi 255, Al-Baqarah 2 ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, termasuk Al-Hasyr tadi 21 sampai 24. Ayat ini kalau dibacakan, Bu, setan akan terbakar. Ya, setan akan terbakar dengan ayat-ayat ruqyah ini. Makanya kata Rasulullah SAW, bacalah 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286 ketika malam di rumah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan 2 ayat terakhir ini. Dahsyat, Bu. Bahkan dulu pernah dengar ya, Bu, ya, rumah mewah di Pondok Indah, ya. Pernah nggak? Rumah angker. Rumah angker di Pondok Indah. Dijual tak laku. Karena tempat kerajaan setan di situ. Ada ormas Islam yang ingin beli. Karena murah, lumayan dibuat markas ormas kan gitu. Akhirnya malamnya itu diruqyah oleh hafiz Quran. Mulai jam 1 mulai datang godaan. Mulai kalah, mulai keluar. Jam 2 mulai sedikit orangnya. Jam 3 satu orang yang bertahan diangkat, dilempar ke kolam renang. Pada kabur semua. Kenapa ini tidak mempan? Rumah ini diruqyah. Padahal ayat-ayat Quran itu, Masya Allah, dahsyat. Gunung saja pecah dengan ayat-ayat Quran. Tapi kenapa setan ini tidak mempan? Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena rumah dijual murah. Oleh karena itu, Ibu sekalian, kita belajar Quran, mengajar Quran, membaca Quran, itu niatnya harus karena Allah. Jadi karena Allah, karena ikhlas karena Allah, itu kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya kalau ada orang kesurupan atau rumahnya ada gangguan, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Ya, jangan pasang apa? Pasang harga. Iya, Bu, di ruqyah orangnya sekian, rumahnya sekian, kalau di kantor sekian. Jangan. Ketika kita pasang target, itu udah nggak ampuh lagi. Ya, satu contoh misalnya, di satu kampung itu ada anak muda yang ahli ibadah. Nah, dekat kampung anak muda itu ada pohon besar. Pohon besar itu didatangi orang dari mana-mana, Bu. Ada yang minta jodoh, ada yang minta dagangannya laris, ada yang minta naik pangkat. Ke pohon besar itu sambil membawa sesajen. Anak muda itu terpanggil imannya karena Allah ambil kampak yang besar ingin menebang pohon itu.
tetapi di tengah perjalanan dicegat oleh orang tua. Anak muda, mau kemana kau? Aku ingin menebang pohon itu. Apa untungmu? Allah ridho padamu. Ya, Allah ridho. Gak usahlah, biar engkau ibadah kepada Allah, biar mereka minta sama pohon. Air berkelahi. Ketika berkelahi, orang tua itu dikalahkan anak muda. Baik anak muda, aku kalah. Kita damai. Setiap bangun tidur di bawah bantalmu ada kepingan uang emas, aku berikan. Ketika ditawarkan kepingan uang emas, tidak jadi ibu menebang pohon itu. Dia pulang, hari pertama dibuka bantalnya ada kepingan uang emas, dia senang. Hari kedua dibuka lagi, dia gembira. Hari ketiga uang emas itu tidak ada, dia kecewa, dia marah. Dia ambil kampak lagi, ingin menebang pohon itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang tua itu lagi. Anak muda, mau kemana bawa kampak itu? Aku ingin menebang pohon itu. Lah, kita kan sudah sepakat, tidak jadi. Tapi engkau mendustakanku, karena janjimu tiap hari memberikan uang emas, tapi kenapa hari ini tidak? Kata orang tua itu, 2 hari aku berikan uang emas, cukup kau menjadi orang kaya. Tidak, janjimu tiap hari. Akhirnya berkelahi lagi tuh. Kali ini anak muda dikalahkan. Ketika kalah, anak muda bertanya pada orang tua, "Hai orang tua, kenapa aku kalah hari ini?" 3 hari yang lalu kemana? Anak muda, perlu kau ketahui, aku adalah setan penunggu pohon besar itu. 3 hari yang lalu kau datang ingin menebang karena Allah, aku tidak bisa mengalahkan. Tapi hari ini kau ingin menebang karena tidak aku berikan uang emas, aku bisa mengalahkan. Jadi ibu sekalian, ikhlas adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan dengan keikhlasan itulah ibadah kita diterima. Riwayat lain Imam Muslim, ada 3 kelompok manusia yang di akhirat merugi. Pertama, orang yang rajin baca Quran, mengajarkan Quran. Ketika dia diwafatkan, apa kata Allah kepada malaikat? Lemparkan si bulan ke neraka. Ya Allah, kenapa aku terlemparkan ke neraka, sedangkan setiap hari aku baca Quran, aku belajar Quran, bahkan aku mengajarkan Quran? Kata Allah, benar. Tapi engkau niatkan bukan karena aku. Engkau niatkan supaya engkau menjadi orang-orang cerdas, orang pandai. Di dunia telah kau dapatkan. Karena niatmu bukan kataku tempat kembalinya ke neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi niat belajar kita dan mengajarkan kita, para guru, para ustadz, ustazah, niat karena Allah. Insya Allah Allah akan balas. Allah akan ganti dengan yang terbaik. Oleh sebab itu, keikhlasan adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Ketika kita belajar Quran, mengajarkan Quran, sehingga Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita dan kita dekat dengan Quran. Dengan dekatnya kita dengan Quran, Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan kemuliaan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita belajar Quran, dan juga para guru, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam mengajarkan Quran. Mudah-mudahan. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.